Gue dulu muslim, tapi gue harus jujur sama diri gue sendiri kalau gue gak bisa hidup dalam aturan dan debat tafsir. Tapi, gue haus akan kebenaran yang benar-benar bikin gue kenal akan Tuhan. Awalnya, justru gue pengen ngajak cewek gue masuk Islam. Setiap ketemu, pasti gue selalu ngajak debat. Gue selalu mengatakan pertanyaan kayak gini. Kenapa Tuhan kalian ada 3? Kenapa ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus? Jika Tuhan kalian satu, kenapa kalian tuh sering nyebut dengan sebutan Yesus? Kenapa nggak Bapa? Kenapa nggak Roh Kudus? Kenapa juga Yesus harus disalib? Dan kenapa kalau dia Tuhan, dia nggak bisa membebaskan dirinya sendiri? Dan cewek gua selalu nggak pernah jawab pertanyaan itu. Dia cuma berkata, baca dulu aja Alkitabnya, nanti kita bahas. Dalam hati gua, lah kok kayak gitu? Lu ngeles aja ya, lu nggak bisa jawab pertanyaan gua. Tapi oke lah, gua coba buat baca, siapa tahu dia nggak berkutik dengan pertanyaan-pertanyaan gua yang lebih banyak lagi. Biasanya waktu bulan puasa gua tuh tadarusan, tapi kali ini gua coba untuk baca Alkitab pelan-pelan. Gua garisin ayat by ayat kayak gini. Ini bekas gua waktu baca Alkitab ya. Ini gue garisin ayat by ayat, gue poin-poinnya satu persatu sampai selesai. Banyak banget nih bekas-bekas gue renungin ya. Gue renungin siang dan malam guys. Dan anehnya, pertanyaan yang selama ini gue tanyain, gue temuin semuanya dalam Alkitab. Bukan dari pendeta, bukan dari tafsir manusia, tapi firmannya sendiri yang langsung berbicara sama gue. Gua tanya sama diri gua sendiri, apa gua nggak paham Al-Quran meskipun gua udah hatam 7 kali? Kenapa tafsir dan mazhab bisa beda banget? Jika semuanya berkata paling benar, yang mana yang sebenarnya? Di titik itu gua sadar, gua nggak lagi cari aturan, tapi gua lagi cari Tuhan yang benar-benar bisa gua kenal. Gua pikir dulu Alkitab itu cuma kisah yang udah diubah-ubah oleh manusia. Tapi setelah gua baca perjanjian lama dan perjanjian baru, runtutan sejarahnya itu nyambung banget. Keturunan dari Abraham sampai Yesus jelas. Nubuatan digenapi satu persatu, gak pernah meleset. Gue kayak ngomong sama diri gue sendiri, ini tuh gak cuma kitab, tapi kayak rangkaian janji Tuhan dari awal sampai tuntas. Dan di situ gue mulai ngerti kalau hukum itu gak bisa nyelamatin kita. Hukum itu ibaratnya kayak cermin yang cuma nunjukin kalau manusia itu gak bisa lurus sendiri. Gue juga dulu mikir kenapa Yesus bisa mati. Tetapi setelah gue pahami konteksnya, manusia dari dulu gak pernah bisa nurutin hukum. Di zaman Nuh, bahkan gak ada Taurat ya, tetap kacau. Dikasih Taurat makin kelihatan berdosa. Bahkan Paulus sendiri berkata, jika manusia tanpa hukum gak bakal sadar melakukan perbuatan dosa. Artinya apa? Manusia dari dulu emang gak bisa nyelamatin dirinya sendiri. Dan Yesus datang ke dunia bukan untuk menambah aturan, tapi dia menjadi hukum itu sendiri dan menjalaninya dengan sempurna. Dia membayar kegagalan yang dilakukan oleh manusia, makanya dia disebut anak domba Allah. Kalau dulu itu korban hewan untuk penembus dosa sementara, Yesus yang gak berdosa dijadikan korban sempurna untuk selamanya. Itu bukan kelemahan, tapi Tuhan yang turun tangan sendiri. Gue juga masih ingat pas pertama kali gue ke gereja dalam kondisi gue masih muslim ya. Gue ngerasa jadi orang paling berdosa, gue takut, gue ngerasa murtad, dan bahkan gue belum berani nyebut nama Yesus. Bahkan gue sampai harus pakai masker supaya orang-orang itu gak ngeliat kegugupan gue. Tapi yang bikin gue bingung, gue ngerasa damai banget di situ. Intinya perjalanan gue itu gak instan. Gue garisin ayat by ayat, gue renungin setiap hari, sampai akhirnya gue sadar kalau penyalipan itu bukan bukti Yesus lemah, tapi bukti Tuhan sayang banget sama manusia. Gue gak mau hidup lagi di bawah tekanan tradisi, ritual, tapi gue mau hidup dengan iman bahwa Yesus tinggal dalam gue, iman bahwa kasih karunia lebih besar daripada usaha gue sendiri. Dan di titik itu gue bilang, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau dalam hidupku. Gue juga masih belum sempurna, masalah gue juga masih banyak banget, tapi gue percaya Tuhan bisa ubah hidup gue pelan-pelan. Dan itulah alasan terbesar kenapa gue pindah. Akhirnya gue kenal dengan Tuhan yang gak cuma nyuruh, tapi turun langsung untuk nyelamatin hidup gue. Terima kasih Yesus. Haleluya. Narasi ini terlihat dalam, tapi kalau dikupas pelan-pelan, isinya penuh bias, lompatan logika, dan romantisasi pengalaman pribadi yang disulap jadi kebenaran teologis. Pertama, klaim aku capek aturan dan debat tafsir bukan argumen kebenaran, tapi pengakuan psikologis. Capek pada hukum tidak otomatis membuat hukum salah. Banyak orang capek matematika,
bukan berarti 2+2, jadi relatif. Islam tidak pernah mengklaim iman itu tanpa aturan. Justru sejak awal, Islam adalah iman yang diuji dengan ketaatan, bukan perasaan nyaman. Kalau standar kebenaran adalah mana yang bikin aku tenang, maka narkoba pun bisa jadi jalan kebenaran. Kedua, tuduhan bahwa Islam penuh tafsir dan mazhab itu setengah benar, tapi disalahgunakan. Perbedaan mazhab itu pada cabang hukum, bukan pada inti ketuhanan. Tauhid Islam dari abad ke-7 sampai hari ini tidak berubah satu huruf pun, Allah Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bandingkan dengan Kristen. Dari Injil Markus sampai Yohanes, dari gereja awal sampai konsili Nicea, konsep ketuhanan justru berevolusi, diperdebatkan, lalu diputuskan lewat voting. Tapi anehnya, yang disebut tafsir manusia hanya Islam. Sementara doktrin Trinitas yang bahkan tidak pernah diucapkan Yesus secara eksplisit dianggap firman murni. Ketiga, klaim Alkitab menjawab semua pertanyaanku tanpa tafsir manusia, itu tidak jujur secara intelektual. Membaca teks lalu menarik makna teologis itulah tafsir, mau dilakukan pendeta atau individu. Bahkan gagasan Yesus adalah hukum itu sendiri, korban sempurna untuk selamanya, penebusan dosa kolektif. Semua itu adalah teologi Paulus, bukan ucapan Yesus langsung. Yesus tidak pernah berkata, "Aku adalah Tuhan yang mati untuk menebus dosa kalian." Itu kesimpulan teologis belakangan. Keempat, logika. Manusia tidak bisa taat hukum, maka Tuhan harus mati adalah logika yang rapuh. Dalam Islam, kegagalan manusia tidak menuntut Tuhan untuk dikorbankan, tapi menuntut manusia untuk bertobat. Mengampuni tidak membutuhkan darah. Jika Tuhan Maha Kuasa, Dia bisa mengampuni tanpa harus disiksa oleh ciptaannya sendiri. Mengatakan Tuhan harus mati agar bisa mengampuni, justru membatasi kekuasaan Tuhan dengan skema hukum buatan manusia. Kelima, analogi, hukum hanya cermin dosa, tidak membuktikan penyaliban sebagai solusi ilahi. Itu hanya menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai standar, bukan sebagai penyelamat. Dalam Islam, memang tidak ada klaim bahwa hukum menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah rahmat Allah, bukan usaha manusia semata. Jadi kritik ini sebenarnya menyerang strawman, bukan ajaran Islam yang asli. Keenam, rasa damai di gereja bukan bukti kebenaran teologi. Rasa damai juga dirasakan orang Buddha, Hindu, bahkan ateis saat meditasi. Psikologi mengenal ini sebagai relief emosional setelah konflik batin panjang. Ketika seseorang keluar dari tekanan sosial, rasa lega sering disalahartikan sebagai Tuhan berbicara. Itu pengalaman subjektif, bukan validasi metafisik. Ketujuh, narasi. Aku khatam Quran 7 kali tapi tidak paham, itu bukan kritik terhadap Al-Quran, tapi pengakuan kegagalan personal. Banyak orang belajar fisika bertahun-tahun, tapi tidak paham relativitas. Bukan berarti Einstein salah. Anehnya, kebingungan pribadi dijadikan dalih bahwa wahyu Tuhan bermasalah. Terakhir, penutupnya sangat khas. Iman versus aturan, kasih karunia versus usaha. Tuhan yang turun tangan versus Tuhan yang memberi hukum. Ini dikotomi palsu. Dalam Islam, Allah juga Maha Pengasih, menerima tobat, mendekat kepada hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Bedanya, Islam tidak mengorbankan keesaan Tuhan demi drama penebusan. Kesimpulannya, kisah ini bukan perjalanan dari Islam ke kebenaran, tapi perjalanan dari ketidaknyamanan pada disiplin menuju agama yang lebih permisif secara psikologis. Itu pilihan hidup. Silakan. Tapi jangan disamarkan seolah-olah itu hasil logika murni atau wahyu langsung dari Tuhan. Perasaan bisa berubah. Emosi bisa menipu. Kebenaran tidak diukur dari seberapa nyaman ia terasa, tapi seberapa konsisten ia menjaga keagungan Tuhan.